Shalom, selamat pagi. Saudara senang sekali boleh menyapa saudara dan boleh beribadah bersama dan berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, karena ini kali pertama saya hadir di gereja ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irwan Pranoto, saya melayani di Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara atau SAAT di Malang. Ya, salam dari rekan-rekan di Malang kepada saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Senang boleh diundang dan boleh berbagi bersama dengan saudara kali ini. Tuhan memberkati saudara. Nah, saudara, kali ini kita akan melanjutkan apa yang saudara sudah belajar bersama, tema tentang karunia dan pelayanan saudara. Dan seperti tadi sudah disampaikan juga, kita baru saja Kamis kemarin saudara memperingati kenaikan Tuhan. Minggu depan kita akan memperingati Pentakosta. Jadi saya mengkaitkan juga tema itu saudara dengan bagaimana Tuhan mendesain gereja. Roh Kudus memberikan karunia saudara, sehingga di dalamnya itu pelayanan itu boleh dikerjakan bersama kemuliaan Tuhan. Saya mengundang kita untuk belajar dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal yang ke-12 saudara. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 saudara. Di sana LAI memberi judul banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan saudara. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Saudara, ini konsep yang diperkenalkan Paulus yang akan dijelaskannya. Mari kita lanjutkan saudara bagaimana Paulus kemudian menguraikannya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkatakan aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkatakan aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kok bisa saudara? Nanti kita akan pelajari. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar. Selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar?
Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema kita tentang banyak atau beragam dan satu merupakan desain Allah atas gereja. Gereja itu, kata firman Tuhan, banyak anggota atau beragam anggota, beragam karunia, tetapi satu, tubuh. Nah, saudaraku, tema ini atau desain ini bagi sekilas, saudaraku, bagi orang yang baru mendengarnya, bisa menjadi satu konsep yang kedengaran rapuh atau beresiko, saudara. Salah satu yang paling potensial bisa terjadi konflik atau bahkan perpecahan. Tentu saja, saudara, tidak mudah menyatukan yang beragam itu. Tidak mudah menyatukan yang banyak itu, saudara. Akan ada kecenderungan terjadi gesekan, bahkan benturan. Nah, secara realitanya memang perpecahan itu merupakan bahaya utama yang mengancam keberlangsungan suatu kelompok atau lembaga. Bukan hanya kelompok yang besar seperti sebuah kerajaan atau sebuah negara. Bahkan juga termasuk kelompok yang kecil seperti sebuah keluarga. Ancaman itu selalu menjadi suatu tanda awas, saudaraku, yang berusaha untuk dicegah, dihindari, supaya tidak terjadi, saudara. Sebuah keluarga, kelompok yang paling kecil anggotanya akan mengupayakan berbagai cara untuk menghindarkan diri dari perpecahan. Orang tua mana, saudaraku, yang tidak sedih melihat anak-anaknya tidak bisa hidup rukun. Orang tua akan mengatakan kepada anak-anaknya untuk terus boleh saling memperhatikan, boleh bersatu. Sekalipun nanti mungkin mereka tidak ada lagi. Tetapi harus menjaga itu. Mereka mengharapkan ada kesatuan itu. Sebuah bangsa, kelompok yang lebih besar juga demikian. Bahkan hari ini, saudaraku, pemerintah Indonesia, saya percaya negara ini tidak mudah, bukan? Bhinneka Tunggal Ika itu terus berjuang mencegah perpecahan yang potensial terjadi dalam bangsa ini. Caranya macam-macam, saudara, mulai yang diplomatis sampai kekerasan, saudaraku. Tetapi intinya adalah menjaga kesatuan itu tetap utuh. Nah, saudara, bahaya perpecahan itu memang sangat nyata dalam kehidupan kita hari ini. Keluarga atau bangsa yang sehat bukan yang tidak pernah terancam pecah. Tetapi yang menyadari bahaya ini dan terus berjuang untuk boleh mencegahnya agar tidak terjadi. Saudara, bahaya ini bukan hanya nyata, tetapi juga sangat serius. Orang mengatakan, saudara, perpecahan dari dalam itu selalu lebih berbahaya dari serangan musuh dari luar. Nah, saudara, bahaya seperti ini juga sangat rentan terjadi dalam gereja. Sejarah gereja membuktikan hal ini, saudara. Memang, saudara, ada masalah perpecahan yang berkenaan dengan persoalan bidat atau ajaran sesat. Tetapi tidak jarang juga perpecahan yang hanya karena urusan beda pendapat, egoisme, kepentingan pribadi, kekecewaan, dan lain-lain. Perpecahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika anak-anak Tuhan menyadari firman dan kasih Tuhan dengan benar dan mempraktikkannya. Saudara, bidat dan praktik yang menyesatkan tentu saja harus didisiplin dengan tegas. Tetapi perpecahan yang bukan prinsip harus bisa dicegah, saudara. Memang gereja yang pecah tidak jarang yang kemudian berkembang masing-masing. Tetapi perpecahan itu sendiri bukan yang diinginkan Tuhan. Perpecahan sering menjadi kesaksian yang buruk. Padahal Tuhan menginginkan kita bersaksi. Dan salah satunya, saudaraku, adalah dengan kesatuan kasih. Tuhan Yesus sendiri mengatakan,
dunia, orang lain akan tahu engkau murid-muridku, pengikutku. Bukan pada waktu gereja bisa membangun bangunan yang megah dan mewah. Bukan pada waktu orang-orang percaya, murid-murid Tuhan kemudian bisa menyampaikan pembelaan imannya dengan fasih dan luar biasa. Dunia akan tahu engkau muridku, kata Tuhan, ketika engkau saling mengasihi. Saudara, saya kira itu sebabnya Paulus dengan tegas, dengan sengaja saudaraku mengajarkan prinsip penting ini kepada jemaat Korintus. Saudara, kota Korintus adalah sebuah kota yang besar. Konon saudara, menurut tradisi dikatakan kota ini sendiri punya 2 pelabuhan. Tidak heran kalau Korintus itu menjadi pusat perniagaan pada waktu itu saudara. Sangat kaya. Bahkan saudaraku, jemaat di sana pun, jemaat Korintus ini terkenal sekali memiliki banyak karunia. Bahkan orang yang jarang baca Alkitab pun kalau dengar Korintus kira-kira sudah langsung terasosiasi dengan gereja yang punya banyak karunia. Gereja yang punya banyak macam-macam hal yang berlebih di dalam hidup gerejanya. Tetapi saudara, justru kelebihan itulah yang sering membuat mereka berselisih satu dengan yang lain. Dan kemudian mulai terjadi perpecahan di antara jemaat. Muncul kelompok-kelompok yang saling membandingkan satu dengan yang lain. Dan itu merupakan salah satu alasan Paulus menuliskan surat seperti ini kepada mereka. Dalam kesempatan menulis suratnya ini, Paulus secara khusus mulai pasal 12, 13, 14 saudara, menjelaskan tentang karunia-karunia roh kepada mereka. Dan pada bagian yang tadi kita baca yang menegaskan tentang pentingnya kesatuan jemaat. Paulus memperkenalkan prinsip banyak anggota satu tubuh. Di mana ia menggambarkan gereja itu merupakan kesatuan yang memiliki banyak anggota. Itu bukan maunya gereja. Bukan maunya saudara dan saya. Itu desain Allah. Dengan sengaja Tuhan mendesain gereja itu banyak anggota tapi satu tubuh. Pertanyaannya why? Kenapa saudara? Apa uniknya konsep itu? Mengapa banyak anggota satu tubuh? Penjelasan Paulus ini memiliki beberapa peringatan penting yang sangat relevan bagi jemaat Korintus. Dan saya percaya bagi saudara dan saya, kita sekalian hari ini. Kita perlu memperhatikannya saudara. Bukan hanya supaya gereja kita terhindar dari perpecahan. Tapi bahkan gereja kita juga dapat maju dan berkembang. Seperti yang Tuhan inginkan. Nah saudara, prinsip banyak anggota atau banyak karunia satu tubuh itu setidaknya punya 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Mari pagi hari ini saya mengajak kita memperhatikan 3 hal penting ini. Yang pertama saudara, Paulus ingin menegaskan melalui prinsip ini bahwa semua anggota dipersatukan oleh anugerah Allah. Ayat 12 sampai ayat 20 saudara. Saudara, kalau saudara tahu yang namanya perkumpulan, ya di sekitar kita ini ada banyak perkumpulan saudara. Dan saya percaya saudara sekalian mungkin juga adalah bagian dari 1, 2 bahkan lebih mungkin perkumpulan-perkumpulan. Biasanya perkumpulan itu dibuat berdasarkan kesamaan latar belakang tertentu. Misalnya latar belakang suku, latar belakang sosial ekonomi. Berdasarkan kesamaan hobi atau kesenangan saudara. Berdasarkan kesamaan kepentingan politik misalnya. Saudara, gereja bukan demikian. Gereja dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dasar berkumpulnya setiap anggota di dalam gereja, kata firman Tuhan, karena roh Allah. Kalau saudara melihat misalnya di ayat yang ke-13, ayat yang ketiga saudara. Paulus dengan jelas sekali mengatakan di sana sebab dalam satu roh. Kita ini latar belakangnya macam-macam. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang merdeka, ada budak. Tetapi oleh satu roh itulah yang menyatukan kita sekalipun kita begitu berbeda. Konteks waktu itu orang Yahudi, orang Yunani, ada budak, ada orang merdeka. Tapi latar belakang itu bukan yang menyatukan memang karena memang berbeda.
Tetapi ada roh yang menyatukan kita. Di dalam surat Efesus misalnya, Paulus juga menyatakan hal ini. Dia mengatakan mari kita memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Lalu dia menjabarkan yang dimaksud satu roh itu. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Jadi inisiatornya adalah Allah. Yang memanggil kita, walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda, itu adalah Allah. Dialah inisiator tunggalnya. Kita mungkin awalnya nggak mau. Kita mungkin awalnya menolak. Kita mungkin sangat tidak menyangka. Tapi lalu dia memilih, saudara, dan menyatukan. Saudara, itu yang harus diingat. Saudara, sama sekali hal ini bukan berarti tidak boleh ada gereja suku. Atau gereja berdasarkan kesenangan tertentu atau hobi tertentu. Misalnya selera musik tertentu, saudara, dan lain-lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita tidak boleh menolak orang-orang tertentu dari gereja karena tidak memiliki latar belakang yang sama dengan kita. Kita tidak boleh menolak orang-orang tertentu semata-mata karena ia berbeda dengan kita. Mengapa, saudara? Karena kita memang bukan menjadi anggota gereja karena kualifikasi tertentu. Tuhan yang menyatukannya. Tuhan mengendaki gereja sebagai tubuh Kristus memang pada dasarnya memiliki banyak anggota. Kalau kita tanya why? Supaya tidak satu pun dari anggota itu yang merasa memiliki sesuatu yang istimewa. Something in him atau something in her. Yang membuat karena hal itulah Tuhan tuh memilih dia. No. Orang itu mungkin sederhana, mungkin kaya, mungkin pandai, mungkin berpendidikan tinggi, mungkin tidak sanggup mengecap pendidikan. Tuhan mengendaki gereja memiliki banyak anggota beragam. Supaya tidak satu pun yang merasa saya ini menjadi anggota gereja karena sesuatu di dalam diri saya. Dan dia lupa bahwa kalau bukan Tuhan, dia gak mungkin menjadi bagian dari gereja itu. Saudara, perbedaan itu sering dianggap sebagai sesuatu yang melemahkan dalam kelompok-kelompok yang lain. Banyak kelompok akan mengatakan kita harus mencari kesamaan. Jangan perbedaan. Tetapi desain Allah ini justru didesain memang ada banyak perbedaan di dalamnya. Tujuannya supaya masing-masing itu sadar bukan karena aku. Tetapi karena anugerah Allah. Kalau aku bisa ada di sini dan ada orang lain yang begitu berbeda dengan aku juga ada. Dan ada orang lain lagi yang begitu berbeda dengan kita ada juga. Maka yang membuat kita bisa ada di sini pasti bukan something in me. Tetapi hanya karena anugerah semata. Nah, saudara, desain itulah yang saya kira saudaraku membuat justru banyak anggota satu tubuh itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Setiap orang sadar diri bahwa bukan karena aku, tetapi karena anugerah aku bisa ada di sini. Saudara, sejarah gereja mencatat sudah beberapa kali paling tidak, saudara, ya kalau nggak mau ngomong banyak kali, saudara. Orang yang akhirnya tertolak, saudara, dan mengalami kekecewaan karena tidak diterima di gereja. Yang terkenal mungkin saudara yang sering disebut misalnya Mahatma Gandhi. Yang suatu kali dia begitu tertarik, dia datang, tetapi dia ditolak karena dia bukan dari kulit putih. Dan itu melukai hatinya, mengecewakan dia. Saudara, gereja itu beragam. Dan itu desainnya. Supaya masing-masing boleh punya kesadaran bukan karena aku ini. Bayangkan saudara ya, misalnya ya. Gereja itu semuanya anggotanya itu orang kaya misalnya ya. Semuanya orang yang punya penghasilan, punya
kekayaan yang besar. Saudara, kalau memang demikian, suatu kali saudaraku orang-orang di dalam gereja itu akan berpikiran, saya itu bisa menjadi Kristen, bisa menjadi anggota gereja karena saya kaya. Puji Tuhan, itu sebabnya saya bisa menjadi Kristen, saya bisa percaya. Atau saudara, kalau satu gereja itu isinya semuanya orang dengan pendidikan tinggi, suatu kali orang di dalam gereja itu akan berpikiran, saya itu bisa menjadi Kristen, bisa percaya, bisa menjadi anggota gereja karena saya itu punya pendidikan yang tinggi. Saudara, sampai mereka lupa bahwa kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak ada satupun dari kita saudara yang layak, yang bisa percaya, yang bisa berbagian di dalam anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya saya sering berkata saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang berbeda di gereja, orang yang lain saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena keberadaannya itulah yang akan terus mengingatkan kita bahwa kita ada di sini by grace alone, hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kekayaanku, bukan karena something good in me. Tetapi karena anugerah Tuhan. Dan itulah kekuatan gereja. Gereja memiliki kekuatan ketika ia bersandar kepada anugerah Allah. Hanya anugerahnya lah yang bisa memungkinkan gereja melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena gereja tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, kepandaian manusia, tetapi anugerah Allah. Amin. Yang kedua saudara, apa yang Paulus ingin tekankan dengan konsep banyak anggota satu tubuh itu. Yaitu bahwa semua anggota itu saling membutuhkan di dalam kasih. Ayat 21 sampai ayat 26. Saudara, ada gambaran yang indah dalam bagian ini ketika digambarkan tentang misalnya mata dan tangan, kepala dan kaki, saudaraku. Paulus ingin menunjukkan tidak ada satu anggota pun di dalam tubuh ini yang tidak membutuhkan anggota yang lain. Semua dirancang untuk saling membutuhkan. Sehingga semuanya itu kemudian bisa disebut sebagai satu tubuh yang berfungsi seperti ia diciptakan. Bahkan Paulus mengingatkan agar kepada anggota yang lemah justru diberikan perhatian yang ekstra. Karena mereka pun memiliki fungsi walaupun lemah. Memiliki fungsi yang dibutuhkan oleh yang lain. Nah, ini menarik saudara. Sikap saling membutuhkan itu tidak mudah. Kalau yang lemah membutuhkan yang kuat, nah itu kita mungkin lebih bisa mengerti. Tentu saja yang lemah membutuhkan yang kuat saudara untuk menopangnya, bukan? Tapi bagaimana memahami yang kuat juga membutuhkan yang lemah? Yang kuat cenderung merasa saya tidak butuh siapa-siapa, apalagi yang lemah. Bukan? Saudara, apalagi ketika kita berbicara dalam konteks gereja, kita kemudian berbicara tentang orang-orang tertentu yang ketika kita perhatikan saudaraku, seakan-akan dia ini kok tidak ada gunanya bagi pertumbuhan gereja. Bahkan kadang kita merasa mungkin dia ini hanya menghambat saja. Kita tidak menyukai keberadaannya. Kita berpikir andai ia tidak ada dalam gereja ini. Apa fungsinya? Saudara, suatu kali seorang pendeta pernah bersaksi. Dia berkata begini saudara. Di gereja saya itu ada seorang anak muda yang unik katanya. Nah saudara, kenapa dia sebut unik? Cerita berikut akan menjelaskan saudara. Dia berkata anak muda ini, dia itu suka mengikuti aktivitas gereja. Sampai sini kita merasa bagus bukan? Saking sukanya dia ikut aktivitas gereja. Saudara, gereja itu tiap hari Minggu ada 3 kali kebaktian. Dia selalu hadir dalam 3 kali kebaktian. Saudara, pagi, siang, sore, dia terus datang. Saudara, bukan hanya datang di kebaktian gereja, tetapi persekutuan-persekutuan komisi pun dia datang. Karena dia masih muda, saudara, dia datang ke persekutuan komisi pemuda. Kumpul bersama pemuda-pemuda yang lain. Tetapi persekutuan komisi wanita dia juga datang, saudara. Oh, saudara mulai mengerti maksudnya unik, saudara, bukan? Persekutuan komisi usia lanjut, usia indah dia juga datang juga. Dia pokoknya acara gereja dia datang terus.
Dia bukan cuma suka datang persekutuan dan kebaktian. Dia suka pelayanan, saudara. Oh bagus kan, suka pelayanan. Dia senang jadi anggota paduan suara. Tapi problemnya saudara, dia itu tone deaf saudara. Jadi nggak bisa ambil nada yang pas gitu loh. Sehingga ketika paduan suara itu menyanyi saudara, dia tuh nadanya lain sendiri. Nah saudara mulai ngerti, tapi dia senang ikut. Bukan cuma latihan saudara, pelayan pun dia selalu hadir. Dia suka sekali menyambut tamu. Jadi dia penyambutan saudara. Gak di daftar, gak di jadwal pun dia penyambutan. Problemnya adalah kalau dia yang nyambut tamu saudara. Tamu yang datang itu alih-alih pingin masuk malah pingin pulang. Cara senyumnya itu membuat orang khawatir. Ini mau apa ini gitu loh ya. Orang cenderung mundur gitu saudara kalau mau masuk gitu. Saudara semakin ngerti keunikannya bukan? Hari itu saudara, zaman itu belum ada layar-layar begini. Kalau saudara masih ingat dulu itu namanya OHP saudara. Ya mungkin yang lebih muda kurang tahu ya. Itu overhead projector saudara. Lagu-lagu itu ditulis di plastik begitu loh ya. Terus ditaruh begitu. Nah dia suka jaga itu. Senang sekali jaga itu. Problemnya kalau dia yang jaga saudara, plastik itu dia naikin, dia turunin, naikin, turunin. Jadi jemaat yang nyanyi itu ngikutin plastik itu begitu. Sekarang saudara semakin jelas keunikannya. Pendeta itu bersaksi, satu kali saya dalam doa pribadi saya itu ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, kenapa ya ada orang begini Tuhan hadirkan di gereja kami katanya. Dia bukannya membantu malah ngerepotin. Dia bukannya bersumbang sih malah bikin banyak kerugian. Banyak orang akhirnya gak mau lagi datang. Banyak orang merasa terganggu, marah, jengkel. Dia menghela nafas dan berkata, Tuhan kenapa engkau menghadirkan orang ini di gereja kami katanya. Setelah lalu dia bersaksi di tengah-tengah doanya itu Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan berkata anakku katanya. Aku menghadirkan saudara ini di gerejamu. Karena aku berharap gerejamu itu bertumbuh di dalam karunia yang penting. Yaitu untuk mengasihi. Mengasihi orang yang cocok dengan kita itu gampang. Mengasihi orang yang menguntungkan kita, yang menyenangkan kita. Anak-anak juga bisa. Mengasihi orang yang menjengkelkan, yang gregetkan kita. Bukankah itu kasih Tuhan kepadamu? Mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Yang merugikan kita. Bahkan yang menjahati kita. Bukankah itulah kasih Kristus? Yang ia nyatakan dengan begitu jelas di kayu salib. Sehingga engkau dan saya itu bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus itu. Karena pengorbanannya, karena kasihnya itu. Aku ingin engkau bertumbuh di dalam kasih yang seperti itu. Tentu saja berbicara soal kasih saudara, orang Kristen itu sangat hafal. Kita sering merasa sudah mengasihi, kita merasa sudah. Yang kita maksud adalah kita gak pernah jahatin orang. Saya sudah mengasihi, saya gak pernah lo jahat sama orang. Gosipin orang aja gak pernah. Saya ini kasih, penuh kasih. Tetapi kasih yang dipraktekkan Allah itu bukankah lebih dari itu saudara. Kasih yang menyelamatkan saudara dan saya itu loh. Kasih yang sangat mengagumkan kita. Yang membuat kita kemudian percaya. Bukankah itu adalah kasih yang lebih dari sekedar tidak berbuat jahat kepada orang. Tetapi kasih yang mau mengasihi. Bahkan kepada mereka yang tidak menyenangkan kita. Yang menjahati kita. Saudara firman Tuhan mengatakan. Siapa yang mengasihi Allah ya harus juga mengasihi saudaranya. Yang dimaksud saudara tentu bukan hanya sekedar yang sama. Tetapi yang berbeda. Yang merugikan. Yang lemah.
Saudara, saya kira itu sebabnya di ayat yang ke-31, setelah ngomong banyak karunia itu, ayat 31 saudara. Paulus mengatakan demikian. Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Rupanya ada karunia yang lebih penting saudara dari yang lain. Lalu Paulus menambahkan, namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dia ngomong soal nabi, rasul, pengajar, yang buat mujizat, nubuat, berbahasa lidah, saudara bahkan. Lalu dia mengatakan, berusaha memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Dan aku menunjukkan jalan yang lebih utama. Apa itu saudara? Apa itu? Saudara, satu pasal penuh dia berbicara soal kasih. Pasal 13 itu. Dia berbicara soal kasih. Ini loh yang lebih penting. Ini loh jalan yang lebih utama itu. Bahkan Paulus mengatakan di 3 ayat pertama sudah mengatakan demikian. Saya bacakan saudara pasal 13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia. Wow. Dan bahasa malaikat. Wow. AI pun kalah bukan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Wah, brilian, pikirannya cemerlang, luar biasa sekali. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung aja pindah saudara. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ini yang ayat 3, bahkan ini yang biasa sangat dikagumi orang, tandanya orang penuh kasih. Paulus mengatakan demikian, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan membuat gereja itu banyak anggota, banyak karunia. Supaya kita boleh belajar bertumbuh di dalam kasih. Sudahkah kita bertumbuh saudara? Satu kali saya pelayanan di sebuah gereja. Malamnya diajak makan saudara. Ada pengurus gereja itu yang ngajak makan. Tetapi itu ada orang lain yang ikut bersama-sama kami. Yang menarik adalah orang itu cerita begini sama saya. Saya dulu juga anggota gereja ini katanya. Tadi dia soalnya gak ikut kebaktian. Jadi saya heran juga kenapa kok dia ikut makan kan gitu saudara ya. Dia mengatakan saya dulu juga anggota gereja ini. Bahkan saya pengurus katanya. Tapi saya akhirnya gak mau lagi ke sini. Saya bilang kenapa? Oh dia mulai cerita masalah ini, masalah itu, macam-macam saudara. Terus dia setelah cerita rupanya mencari validasi saudara ya. Dia tanya sama saya, gimana menurut Bapak? Katanya ya. Saya bilang gini sama dia. Sesungguhnya ya kalau ketemu pergumulan dengan saudara seiman di satu gereja. Terus Bapak pindah, ya gak mau lagi ke situ. Itu tandanya Bapak gak naik kelas. Cuman segitu saja. Terus kalau masalah lagi terus pindah lagi. Masalah lagi pindah lagi. Pindah-pindah terus. Itu gak naik kelas terus. Pertumbuhan itu hanya terjadi di tempat yang tidak nyaman seringkali. Di tempat yang paling nyaman saudara. Sesungguhnya yang terjadi adalah kemandekan rohani. Di tempat yang kita ketemu dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang kok ada ya? Kok ya ada yang kayak gini? Di sanalah saudaraku Tuhan menghendaki kita itu belajar mengasihi dia. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kita ini kan kadang bahkan mungkin sering ya menjengkelkan kan saudara. Apa kita pikir kita ini lovable? Tetapi kalau Tuhan mengasihi kita saudara, mengapa kita berat mengasihi yang lain? Nah Tuhan ingin kita bertumbuh di sana. Memberikan perhatian kepada yang lemah.
Yang terakhir saudara, mengapa kok banyak anggota beragam karunia satu tubuh? Tuhan mau kita ingat terus anugerah, bukan something in me. Tuhan mau kita bertumbuh dalam kasih. Yang terakhir saudara, Tuhan mau agar semua anggota itu menerima karunia harus dipertanggungjawabkan. Ini maksudnya. Prinsip ini saudaraku mengajak kita melihat bahwa setiap anggota itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Seturut karunia yang berbeda-beda. Karunianya gak sama saudara. Kita gak diberi semua sama. Bisa nyanyi, bisa main musik, bisa semua sama. Sehingga kalau ada yang satu yang lain gak perlu. No, masing-masing berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang satu, ada yang sedikit saudara. Lain-lain supaya masing-masing sadar. Ini memang tanggung jawab saya harus lakukan. Saya harus berbagian. Tidak ada satu keunikan pun yang dapat dikatakan sebagai satu-satunya keunikan yang paling dibutuhkan di gereja. No. Semuanya penting, semuanya harus berfungsi. Tuhan mengizinkan keberagaman, bahkan mendesain keberagaman agar setiap anggota tahu masing-masing punya keunikan yang bukan hanya saling dibutuhkan, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu, saudara. Tuhan menghadirkan kita di tengah gereja, memberikan kepada masing-masing anggota karunia yang berbeda-beda. Supaya masing-masing sadar, saya harus bertanggung jawab. Sudahkah saya bertanggung jawab? Keberagaman itu menunjukkan rencana Tuhan yang indah. Ada maksud Tuhan di balik segala keberadaan kita dengan segala karunia yang ada. Tidak mungkin saudara beragam dalam satu tubuh itu tanpa pola yang Tuhan rancang. Itu sebabnya saudara waktu kita baca tadi di ayat yang ke-18. Tuhan mengatakan seperti yang dikehendakinya. Dia yang mendesain. Memang berbeda-beda, lain-lain. Dia yang mau. Ada maksudnya, ada yang dia inginkan. Dia mau supaya kita mempertanggungjawabkan setiap bagian itu. Saya sering mengatakan saudara, anugerah itu memang tanpa syarat. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Tetapi anugerah tidak pernah tanpa tujuan. Ada maksudnya, ada desainnya, ada yang Tuhan inginkan. Di dalam surat Efesus Paulus menyebutnya sebagai kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pasal 2 ayat 10 Efesus. Kalau saudara meneruskan ayat 11 dan seterusnya itu berbicara soal gereja saudara. Jadi pekerjaan baik itu Tuhan siapkan di dalam gereja, dalam tubuh Kristus itu. Supaya kita berfungsi. Masing-masing kita. Seorang rekan pernah berkata, di gereja itu ada 3 used maksud dia. Dia mengatakan ada 3 used yang banyak ditemukan di gereja. Apa itu? Yang pertama dia mengatakan di gereja itu banyak yang disused. Disused. Tidak kepake. Mereka hadir di gereja, tiap minggu datang. Tapi gak ngapa-ngapain. Gak berbuat apa-apa. Disused, gak kepake. Ini bukan cerita gereja, ini gereja jauh saudara. Jauh sekali ya. Gak di sinilah pokoknya. Dia bilang banyak gitu ya. Dia cuma datang tiap minggu tetapi gak pernah berbagian. Gak pernah bertanya apa karunianya, apa yang harus dia lakukan. Berbagian sesuatu at least. Yang kedua dia mengatakan adalah orang-orang yang misused. Salah pakai. Mestinya itu bukan karunianya. Tetapi dia melakukan kenapa? Karena gak ada yang lain. Dia gak bisa nyanyi. Kenapa kok nyanyi? Habis gak ada yang mau. Ya nyanyi lah. Padahal gak bisa. Sekali lagi loh. Ini bukan gereja sini. Bukan gereja tetangga. Gereja jauh ini saudara. Misused. Gak salah pakai. Ya. Yang ketiga apa coba? Ya dalam kalimat dia abused. Yang kebanyakan dipakai. Segala sesuatu dia yang kerjain. Dia cerita dia temu satu gereja itu yang orang yang serba bisa itu katanya serba bisa katanya. Itu nyambut tamu di depan.
waktu lihat jam sudah mau mulai, dia yang pimpin pujian. Sekaligus main gitar, jadi dia main musik, dia sambil nyanyi. Habis itu, dia khotbah lagi. Habis khotbah, kumpul kolektor, dia kumpulin kolektor juga. Ya. Like all round abused. Saudara, Tuhan itu memberikan masing-masing karunia. Dan harus dipertanggungjawabkan. Bukan semua harus di depan sini, bukan. Tapi masing-masing punya karunia-nya. Kita perlu bertanya dengan serius, apa Tuhan yang kau mau? Apa yang kau titipkan? Aku mau berbagian. Engkau taruh aku di tempat ini, aku mau berbagian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertanya tentang apa yang bisa kita lakukan. Tuhan memberikan kita berbeda-beda bukan untuk dibanding-bandingkan. Kalau ditanya kenapa kamu tidak pelayanan ini, sudah ada si itu, sudah ada si itu. Saudara, kita nggak dibandingkan dengan yang lain oleh Tuhan. Tapi dipercayakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Waktu saya masih kuliah dulu saudara, salah satu perusahaan yang menjadi mimpi banyak mahasiswa waktu itu kalau mau lulus itu adalah Astra International. Wah, kita sangat pingin saudara bisa dapat kerjaan di Astra. Nah ceritanya ada seorang anak pemuda Kristen. Saudara dia mau lulus fakultas ekonomi, sarjana ekonomi. Dia berharap dia bisa masuk Astra. Karena itu dia tulis lamaran kerja. Hari itu dia mau bawa sendiri ke kantornya. Saudara sampai di kantor Astra, di situ ada pintu besar. Tapi ada tulisan hanya untuk karyawan. Jadi dia nggak boleh masuk, bukan karyawan, saudara baru mau daftar. Dia cari pintu lain, ada pintu yang lain, dia masuk pintu itu. Dia diterima oleh seorang reception. Reception itu bertanya, ada perlu apa? Dia bilang, saya mau melamar kerja. Terus dibukakan saudara sebuah buku log yang besar. Tolong tulis namanya di situ katanya. Terus dia ingat saudara, dia tulis nomornya urutan itu, dia berkata nomor saya 1793. Dia tanya sama reception, ini nomor apa? Reception itu bilang ini yang daftar kerja periode ini katanya. Dan ini masih beberapa hari ke depan. Biasanya ada ribuan katanya. Dia langsung merasa kecil saudara. Saya siapa? Di sekolah juga bukan sangat ini. Apa bisa diterima? Pokoknya dia banyak khawatir. Tapi dia pemuda Kristen yang baik. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tapi kalau boleh, Astra Tuhan. Kira-kira gitu doanya saudara ya. Nah ceritanya saudara, singkat cerita. Suatu hari dia pulang dari ke rumah. Mamanya bilang, "Nak, ada surat dari Astra di kamarmu, Mama taruh," katanya. Wow, ditunggu-tunggu sudah lama kan. Dia bilang, "Terima kasih Ma." Dia langsung masuk kamar saudara. Dia tutup pintu, dia kunci saudara. Dia matiin lampu, dia nyalain lilin. Supaya suasana mendukung saudara. Dia putar musik saudara yang romantis. Sambil berdegup-degup mau tahu apa jawabannya. Saudara dia duduk, dia taruh itu amplopnya di sana. Dia tumpang tangan, dia berdoa dulu saudara. Ya Tuhan, jadi kehendak-Mu. Kalau boleh diterima. Terus dia pelan-pelan dia buka saudara. Buka pun masih merem itu. Dia cari satu kata di sana. Kata apa? Masa cari kata ditolak saudara. Dia cari kata selamat saudara. Karena gak mungkin kan selamat. Anda belum diterima, gak mungkin. Dia cari selamat. Begitu buka mata kata pertama muncul di sana. Selamat. Puji Tuhan. Terima kasih. Nangis saudara. Luar biasa. Padahal ada ribuan. Aku diterima. Pasti bukan karena aku. Ribuan. Pasti karena hanya anugerah Tuhan. Senang sekali. Singkat cerita saudara, hari pertama kerja. Sudah pakai seragam, dikasih seragam saudara. Ada tulisan nama perusahaan di sini. Senang sekali dia pamitan sama mamanya dengan bangga. Pergi dulu ya Ma, saya mau kerja hari pertama. Sampai di kantor saudara ada pintu besar. Tulisannya hanya untuk karyawan. Boleh masuk? Boleh saudara, karyawan. Ada tulisannya namanya. Perusahaan yang masuk saudara dengan bangga.
Disambut teman-temannya, ditunjukin ini tempat duduknya. Mejanya saudara ada tulisan di sana, Astra Internasional. Wah, dia senang sekali saudara dia duduk. Boleh duduk gak? Boleh, memang itu tempat dia kerja nantinya. Itu fasilitas buat dia, saudara dia lihat semua. Wah, luar biasa ya fasilitasnya. Ada telepon di atas meja saudara. Ada capnya nama perusahaan juga. Waktu itu belum ada handphone seperti hari ini saudara. Boleh pakai? Boleh saudara, memang buat dipakai oleh karyawan itu disediakan. Dia telepon saudara, telepon siapa? Mama, saudara dia telepon mama. Mam, ya, saya di kantor. Di depan meja pribadi saya. Wah, bangga sekali saudara. Setelah telepon, dia ke belakang. Di belakang itu halaman belakang, banyak mobil-mobil perusahaan, lambungnya semua ada tulisan nama perusahaan saudara. Mobil dinas, siap. Boleh pakai? Boleh saudara, mobil dinas memang untuk dipakai, untuk bekerja saudara. Wah, dia bangga sekali, luar biasa ya. Kerja di sini, dia masuk lagi saudara. Ada tempat istirahat karyawan, Dia masuk di sana, sofanya luar biasa saudara. Dia lihat sofa, ada cap nama perusahaan di sana. Boleh duduk? Boleh saudara, memang buat karyawan. Ya karyawan, dia duduk di sana. Enak juga, empuk sekali sofa ini kan. Ada kulkas di sana. Kulkas ada tulisannya nama perusahaan. Dia buka di dalamnya banyak botol-botol minuman saudara. Semua ada capnya saudara. Dikasih cap ya. Boleh minum? Boleh. Memang buat dia saudara. Buat karyawan-karyawan semua. Dia minum, dia ambil. Dia duduk, dia minum saudara. Di atas meja ada majalah-majalah. Ada koran saudara. Boleh baca? Semuanya ada capnya perusahaan. Memang saudara itu disediakan buat mereka. Dia mulai baca saudara. Menikmati sekali. Boleh sampai sore? Kalau saudara bilang boleh, nanti saya kasih alamat saudara kepada pemuda-pemudi Kristen untuk kerja di sana. Boleh sampai sore? Kita semua tahu. Enggak lah. Dia dipanggil bukan buat itu. Dia dipanggil buat do something. Buat bekerja. Memang semua fasilitas itu boleh dinikmati saudara. Tapi dia dipanggil bukan buat itu. Khawatirnya ada banyak orang Kristen senang menikmati fasilitas jadi orang Kristen. Bersyukur loh kita disebut anak-anak Allah. Bisa berdoa, bisa memohon, tengah pergumulan dan Roh Kudus menghiburkan, memberi kuasa, memberi kekuatan. Oh puji Tuhan, aku bisa ini, bisa itu sebagai orang Kristen. Banyak sekali fasilitas. Tapi kita lupa Tuhan memanggil kita saudara. Kalau hanya demi fasilitas, hari pertama Tuhan memanggil kita menjadi Kristen. Saudara, saya percaya itulah hari yang paling baik kita ketemu Tuhan di surga. Betul gak? Hari itu kita paling indah saudara. Dibersihkan semuanya. Tetapi no. Tuhan bilang kita dipanggil saudara untuk boleh bersaksi. Kita diberikan karunia saudara oleh Tuhan. Supaya kita boleh memakainya. Membangun tubuh Kristus. Berfungsi. Dan mempertanggungjawabkan setiap karunia yang Tuhan beri itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mendesain gereja. Beragam karunia, banyak anggota, satu tubuh. Supaya kita selalu ingat yang membuat kita ada di sini adalah anugerah Tuhan. Supaya kita terus bertumbuh dalam kasih. Mengasihi, saling mengasihi di antara anggota tubuh itu. Dan supaya kita selalu ingat ada tanggung jawab yang gak bisa dioper ke orang lain. Karena Tuhan kasihnya kepada saya. Saya yang harus mempertanggungjawabkannya. Apapun itu. Berapapun sederhana. Tapi itu dari Tuhan. Yang harus aku pertanggungjawabkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Yang sungguh berfungsi. Seperti yang dia mau. Amin.